Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Maisa Fristi Yubika dari T3 Akuntansi. Sebentar saya akan menjelaskan tentang 7 excellent hukum perdata dalam hukum bisnis di Indonesia. Yaitu yang pertama adalah hukum perjanjian. Yaitu ada jatuh dari hukum bisnis setiap kali dua pihak atau lebih melakukan kesempatan bisnis. Mereka selalu mengikat diri dalam hukum perdata, yaitu berdasarkan hukum pada pasal 138 1338 KUH Perdata, yaitu menganut asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat perjanjian pasal 1320 KUH Perdata, yaitu secara sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Seperti contohnya di Indonesia, yaitu perjanjian waralaba, kontrak kesepakatan antara PT Fast Food Indonesia dengan pemilik ruko atau mitra lokal terkait pembukaan gerai baru. Kontrak ini mengatur bagi hasil suplai, bahan baku, dan standar operasional. Yang contoh yang kedua yaitu tentang kerjasama digital, perjanjian kerjasama antara e-commerce seperti Shopee, Tokopedia dengan perusahaan ekspedisi seperti JNT Express mengenai integrasi sistem pengiriman dan tarif khusus. Lalu hukum yang kedua yaitu tentang hukum badan usaha. Hukum badan usaha yaitu mengatur bagaimana sebuah bisnis didirikan secara legal sebagai subjektif hukum yang merdeka. Dasar hukumnya yaitu dari KUHP Perdata mengatur bentuk persekutuan perdata seperti firma dan CV, sementara untuk bentuk yang lebih modern dan memiliki kekayaan terpisah diatur dalam UU nomor 40 tahun 2007 tentang persero terbatas, yaitu tentang UU PT. Kalau contohnya di Indonesia, yaitu seperti pendiri sebuah perusahaan rintis teknologi di Jakarta. Agar sah secara hukum bisnis dan bisa mencari pendanaan dari venture capital, para pendiri harus mendaftar perusahaan menjadi persero terbatas ke Kementerian Hukum dan HAM dengan status PT. Jika perusahaan bangkrut, utang perusahaan tidak boleh disita dari harta pribadi para pendirinya. Lalu yang ketiga, hukum perikatan yang lahir dari UUD, yaitu dalam bisnis, hukum perdata itu mengatur apa yang terjadi jika ada pihak yang melanggar janji atau merugikan pihak lain tanpa adanya kontrak tertulis. Seperti Banpres pada pasal 1243 KUH Perdata, yaitu ingkar janji dalam kontrak. Perbuatan melawan hukum pada pasal 1365 KUH Perdata, tindakan yang merugikan orang lain dan melanggar hukum meski keduanya pihak tidak punya kontrak tersebut. Dan yang contoh di Indonesia itu adalah kasus Banpres itu di PT A memesan 1000 unit laptop ke PT B, memerlukan operasional kantor dengan kesepakatan barang dikirim tanggal 1 Juni, namun hingga akhir Juni PTB tidak mengirim laptop tersebut tanpa alasan jelas. PTBA berhak menggugat PTB secara perdata atas prestasi dan meminta ganti rugi atas pembatalan kontrak. Kasus perbuatan melawan hukum yaitu PHMH, yaitu sebuah pabrik tekstil di Jawa Tengah membuat limbah kimia ke sungai tanpa diolah. Akibatnya kolam budidaya ikan milik UKM warga sekitar tercemar dan mati massal. UKM tersebut bisa menggugat pabrik tekstil di pengadilan negeri menggunakan pasal 1365 KUH Perdata untuk menuntut ganti rugi material meskipun antara UMKM dan pabrik tidak pernah ada ikatan kerja kontrak. Dan yang keempat yaitu hukum kebendaan dan jaminan. Di dunia bisnis ini sangat lekat juga dengan utang piutang dan perdanaan. Hukum perdanaan mengatur bagaimana aset bisnis dijadikan jaminan utang agar tetap merasa aman.
Dasar hukum ini diambil dari UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, yaitu untuk tanah atau bangunan, dan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Contohnya di Indonesia, sebuah perusahaan atau otobus di Jawa Timur ingin menambah 10 unit bus baru tapi kekurangan modal tunai. Mereka mengajukan kredit ke Bank Mandiri sebagai jaminan. PO tersebut menjamin sebuah sertifikat tanah garansi bus mereka, menggunakan hak tanggungan dan menjaminkan PKB bus-bus yang sudah ada menggunakan jaminan fidusia. Jika PO tersebut gagal bayar, maka bank memiliki hak perdata untuk menyita dan melelang jaminan tersebut. Sekian presentasi dari saya tentang 7 excellent hukum perdata dalam hukum bisnis. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya bisa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.